bikin doa bang. Jadi bikin doa si abang ini kan, rupanya itu tukar adiknya Pak, tadi Pak. Ya Tuhan, berkati makanan ini, kembalikan itu bang. Tetap dia waspada Pak. Kembalikan Jadi makanan ini kembalikan itu bang. Maafin itu saya. Tersuci. Yang kedua itu tanpa marah, dan yang ketiga tanpa perselisihan. Jadi pria sebenarnya banyak lamban menyadari kelemahannya. Jadi kalau pria tidak bisa menahan emosi, maka membuka celah di pintu hati. Maksudnya dosa mendekati. Jadi pada umumnya kita sebagai pria, khususnya di rumah, apalagi ada anak-anak, kalau sama teman mungkin toleransi bertemannya lebih tinggi. Tapi kalau sama anak, contoh sama istri paling sering itu pasti. Dulu masih pacaran, kalau bulan buku, kalau bintang buku kan, jauh paron. Ini masih panjang mau menjelang pernikahan. Siap. Jadi kalau jalan dulu masih pacaran, sandung batu istrinya. Aduh, kenapa sayang? Tapi kalau sekarang, apa dia mau tersandung batu istrinya sekarang. Jadi nabut terbaik kalau merah. Jadi kadang pria itu tadi menahan emosinya. Nggak tahu juga karena udah bosan ya, nggak terlalu lagi. Nah, jadi pada umumnya itu menahan emosi. Jadi, coba kalau kita baca lagi di Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita harus berkuasa atas dosa. Jadi kalau kita ikuti emosi kita, bagaimana kita bilangnya? Tingkat emosi kita yang nggak bisa kita kontrol, itu berakibat dosa. Dosa itu pasti mengintip. Bisa saja kita tampar, kita apa, terlebih buat anak-anak. Jadi kadang menahan emosi itu laki-laki, pria itu rata-rata sulit. Jadi ada 2 langkah pria lepas dari ikatan dosa. Yang pertama, pria harus belajar diampuni. Yang kedua itu pria harus belajar mengampuni. Coba kita buka Markus 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25. Bisa, siapa baca? Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Ini contoh waktu kita Adam, aku sendiri juga waktu masih Adam, sebelum melakukan pernikahan, namanya juga dulu anak muda pacaran, mungkin terlewat. Jadi kadang itu termasuk salah menurut zaman ini, itu dosa yang mengikat. Kita sudah berzina di luar pernikahan. Jadi itu untuk mengampuni, biar kita dapat pengampunan, kita harus mengakui itu. Jadi kita terus ke dia yang mau, mungkin sudah terlanjur atau bagaimana, tapi lakukan permasalahan. Ceritanya begini, ini kita tadi masih bahas pria harus belajar diampuni. Bagaimana proses untuk diampuni tadi kan? Jadi yang kedua, pria harus belajar mengampuni.
setelah kita diampuni, kita juga harus belajar mengampuni. Jadi coba Roma 2 ayat 1. Roma 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu kayak manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bersalah. Sebab dalam menghakimi orang lain, bukan menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Mungkin bermanfaat. Amin. Jadi pengampunan adalah salah satu cara pembebasan dan pelepasan yang paling dahsyat buat seorang pria dipulihkan. Jadi kayak terima kasih, kita terima baru kasih. Jadi ini juga ketika kita mau diampuni, kita juga harus mengampuni. Itulah pria sejati. Nah, jadi aku punya filosofi seperti ini. Ini tentang anak-anak yang disuruh membawa kentang ke sekolahnya. Kentang ini berapa banyak orang yang kau tidak suka, segitulah bawa kentang ini ke sekolah. Kata gurunya kan, datanglah anaknya nih, dibawa 10, ada 10 orang yang dibencinya. Bawa 10, ada yang bawa 5, ada yang bawa sekian. Jadi namanya ibu suruh bawa kan, berapa orang yang kau benci, dibawa sampai ke sekolah. Jika sampai di sekolah disuruh masukkan ke plastik dan disuruh digantung selama 1 minggu. Nah, sudah bisa kita bayangkan. Makin banyak kita benci, makin banyak, makin berat beban itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau kita menyimpan banyak kebencian sama orang, kita simpan. Bayangkan Pak, kalau 10 tadi tentang yang besar-besar ditaruh di sini seminggu, selama sekolah harus dibawa. Jadi begitu juga, bagaimana kebencian itu sama siapapun itu selalu kita bawa sampai busuk, sampai wah berat. Jadi kalau kita bertahan dengan itu, kita bawa lah busuk itu terus sampai kapan Pak? Nah, makanya hari ini ada proses belajar rela diampuni. Itu tadi coba kita buka Matius 5 ayat 23 sampai 24. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jika engkau persembahan-persembahanmu di atas mesbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati sedalam terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk persembahkan persembahanmu itu. Agak dijawab doa kita tadi. Lepaskan semua yang busuk tadi, kentang busuk itu lepaskan. Buang jauh-jauh. Jadi yang sedikit mungkin agak ringan, tapi tetap saja busuk itu tetap terbuang. Jadi siapapun itu mungkin di antara kita atau di antara keluarga kita, ya saya sendiri juga masih ada menyimpan. Cuma terus kadang berusahanya kita memperbaiki hubungan terlebih keluarga ya, keluarga berusaha, tapi ketika memang itu tapi tetap kita serahkan sama Tuhan. Jadi malam ini juga kiranya menjadi kunci seorang pria harus diampuni melalui pengakuan dosa. Jadi kalau kita belajar diampuni, kita juga harus rela mengampuni. Jadi malam ini mungkin di antara kita ada yang tidak pas selama ini atau mengganjal atau apa. Ada baiknya kita doakan malam ini supaya terjadi pemulihan, jadi perbaikan di antara kita maupun juga di antara keluarga kita, dimanapun yang kentang-kentang musuh tadi mari kita tuangkan. Mudah-mudahan lepas kita dari sini, pulang kita dari sini berkat Tuhan itu doa kita sebagai pria yang sejati, pria yang dipulihkan boleh terjawab malam ini. Amin. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Coba untuk terakhir belajar rela mengampuni itu di Roma 2 ayat 1.
Udah Pak. Itu tadi. Udah. Jadi itulah maksudnya, jangan menghakimi. Maksudku malam ini jangan kasih celah untuk dosa. Ya, seperti judul kita hari ini, jangan kasih celah ada celah di dalam hidup. Jadi mari kita perbaiki. Mungkin di antara kita di sini malam ini ada juga yang kurang pas selama ini atau bagaimana. Melalui sesi malam ini, mari kita saling perbaiki dan kita bawakan ke dalam doa. Kiranya ke depan melalui sesi ini ada pemulihan yang lebih baik buat kita dan doa kita terjawab. Amin. Oke Pak, selanjutnya itulah yang bisa kita kan masuk ke sharing lah. Ya, mungkin langsung tantangan. Ada yang mau Ya, masih ada yang mau didoakan, khusus baru kita sharing. Ya, kan itu tadi Tuhan. Ya. Iya. Ada yang kurang pas apa? Siapa tahu di antara kita yang kita selesaikan. Ya, boleh bagi dan kita saling mendoakan. Karena keterbukaan awal dari pemulihan. Oke, 1, 2, 3. Yes. Ya. Kalau aku cuma satu pakai. Nanti ada yang mancing. Udah sama nih Pak Osmar punya udah kali aku sana. Kecil-kecil segini ikutkan aku. Adanya, kalau tidak ada biar lanjut kita sharing kalau masih ada. Mungkin saya. Oh, ya, oke, silakan. Karena memang Bapak Ibu juga tadi kan saya cerita saya di Bapak ini dorong saya kan, karena saya pun nggak mau terkubur terus di dalam Senang musuh. ya jadi karena masih ada lagi apa sakit hati saya tentang kita gereja. Sakit hati itu memang sampai sekarang jadi seperti yang buka gitu. Jadi makanya sampai hari ini saya nggak menjalani ibadah mau datang sebenarnya saya itu sama juga memang seperti menghukum diri sendiri, karena pas pada Bapak ini kalau kau nggak mengungkapkan hari ini kau akan gitu aja, malah makin parah nanti katanya. Saya sebenarnya butuh pertolongan, tapi saya nggak tahu saya gimana saya ungkapkan ini, gimana saya minta tolong, saya nggak tahu. Tapi ini lah mungkin tempatnya kalau time-nya yang pas, dan saya dengan saudara-saudara saya semua kan bisa minta tolong, karena apalagi yang saya yang terjangkau dalam hati saya itu adalah ini nggak masalah kalau disebut karena Rangkul aja orangnya langsung. Rangkul aja orangnya. jelas terbuka. Nah, satu hal Memang jujur aja memang itulah semenjak saya simpan itu rasa nggak suka itu, saya jadi tertelan, saya jadi nggak fokus lagi. Kalau ibadah di gereja, kalau Bapak itu khotbah, ya enggak enak lagi. Kalau kadang-kadang pergi keluar kan, kalau dalam hati saya sebagai yang udah ikut camp udah tahu sebenarnya mana yang Jadi Bapak mau mengampuni. mungkin saya yang harus ganti, mungkin saya yang harus ganti. Aku rasa tapi panjang singkat ceritanya. Ya saya tolonglah didoakan dari Pak Gen semua lah saudara yang ada di sini, karena sakit hati saya itu terletak pada Pak Solangan. Jadi
ibu saya bahwa sampai hari ini mungkin buat saya jadi mutlak, jadi enggak karena rasanya saya pikir kalau saya membelah diri yang maksudnya keluar dari pengerja, saya pikir kalau ibadah batas ibadahnya gitu kan, atau kan enggak, karena saya menjadi kasihan sendiri gitu. Kayaknya Tuhan bilang kamu ngapain di sini? Karena kemarin waktu hari itu bulan yang lalu saya kerja di Muara, saya dengar semua pada nyanyi Tuhan. Kan dari Muara ke Aula kan dekat, gitu. Saya nopok waktu tiang kan, atau kotaan itu ini ya, terus saya langsung teringat, saya langsung dari sini, saya harusnya di sana. Jadi saya pengen jujur, tapi gimana ya? Saya pengen datang kepada Pak Gem, gimana ya? Inilah, karena mungkin sesi ini kurang jauh, kalau saya tanam juga, nggak enak juga. Padahal semua kita harus saling mengampuni dari segala oleh Tuhan. Supaya kita masuk dalam. Sementara saya butuh banget sama namanya musik dari Tuhan kan gitu. Kalau kita minta berdoa, padahal kita masih sakit hati sama, apalagi sama orang yang saudara kita juga kan, sama saudara seiman gitu. Ini enak juga jadi. Oh, saya pengen juga supaya hati saya nggak keras lagi gitu. Karena saya bilang keras, kalau saya mengkeraskan hati saya memang nggak masuk semua. Saya kalau nyanyi kayak barusan kan, kalau saya lembek kan kita tadi kan udah pemanasan Pak. Oh, cerita aku jujur sama Bapak ini, masih Bapak ini bilang kayak gitu ceritanya. Jadi mungkin saya sampingkan. Misal kita nyanyi tadi enak saya. Enak. Memang betul. Ya, tapi kalau selama saya di gereja, saya keraskan hati, memang nggak masuk. Nyanyi pun mungkin saya di, memang nggak masuk. Memang betul. Kalau nggak senang, yang ada solusi. Jadi intinya ini sekarang kan mau mengampuni dan mau diampuni, ya. Oke. Kemarilah Bapak sini. Iya, kan masalah ya. Oke, kita berdoa untuk apa? Pak, silakan bisa awali dulu sebelum didoakan. Oke. Saya juga sebagai manusia, saya tidak ngerti ada orang sakit hati atau tidak sakit hati sama saya, ya. Kadang kita semua omongan semua orang itu tidak pasti semua 100% benar, dan tidak mungkin setiap orang berpikir omongannya baik-baik saja, tapi ternyata ada orang dikuatkan, ada yang merasa senyum, ada yang sakit hati, ada orang yang merasa, semuanya pasti ada. Nah, mungkin diantara orang yang mungkin ada orang yang senang dengan omongan saya, ada yang tidak senang, mungkin salah satunya Bapak merasa. Tapi oke, kalau mungkin menurut Bapak kurang pas di hati Bapak apa yang pernah saya ucapkan sama istri saya mewakili istri saya juga di sini. Saya maaf kalau pernah ada yang melukai ternyata tanpa pengetahuan kami. Kalau kita bukan begini, kami tidak tahu. Saya pikir pulang saja. Saya belajar dulu, saya belajar dulu. Kita pulang saja kan. Nah, ini kan bagi Bapak sampaikan begini, oh ternyata ada mungkin yang kurang pas menurut orang dengan apa yang saya lakukan. Tapi dari semuanya saya belajar minta maaf, ya. Minta maaf kalau pernah melakukan yang menurut Bapak mungkin tidak pas. Oke, kita berdiri, kita doakan. Tuhan, malam hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa di tempat ini ada sebuah pengakuan dosa. Oleh karena sakit hati yang dialami oleh saudara kami ini dari perkataan atau sikap yang dia dengar dan juga dia perhatikan, sepertinya memojokkan dirinya
sehingga dia mengalami keterlukaan. Malam hari ini lewat kebenaran firman-Mu dan juga melalui sharing diskusi dengan para bapak-bapak yang ada di tempat ini, akhirnya apa yang tersimpan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan malam hari ini, semua barang-barang yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, yaitu kepahitan dan kebencian yang ada di dalam hatinya, hari ini semuanya diakui kepada Engkau ya Tuhan. Dosa yang diakui adalah dosa yang diampuni. Dan hari ini juga melalui pengakuannya bahwa pihak yang merasa bahwa dia terlukai olehnya, hari ini juga menyampaikan bahwa maksud dan tujuan daripada semua apa yang disampaikan tidak ada maksud untuk melukai, hanya responlah yang menjadi salah. Oleh sebab itu malam hari ini pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mengambil kesempatan di dalam setiap peristiwa masa lampau itu, hari ini kami cabut itu sampai ke akar-akarnya dalam nama Yesus, dan tidak lagi tinggal dalam kehidupan daripada bapak mertua ini. Hatinya yang ada kebencian, ada ketidaksukaan itu diangkat dalam nama Yesus, digantikan dengan manusia baru, yaitu buah roh nyata di dalam hidupnya, penuh dengan kasih, penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan pengampunan dan kesabaran dan penguasaan diri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga hari ini, setiap penolakan terhadap dirinya sendiri dan juga roh mengasihani diri sendiri, kami cabut itu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan nyatakan di dalam hidupnya bahwa dia berharga di mata-Mu ya Tuhan, dan identitas yang baru di dalam Kristus itu yang nyata di dalam hidupnya, bukan manusia yang lama yang penuh dengan iri, kedengkian dan kebencian. Itu adalah manusia-manusia lama yang telah disalibkan oleh Kristus Yesus. Semua itu dibuang dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, baharui dan juga alam bawah sadarnya penuh ya Tuhan dengan harapan dan impian, rasa berharga yang sesungguhnya Tuhan nyatakan di dalam hidupnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kedewasaan iman juga nyatakan atasnya, bertanggung jawab terhadap keluarga, terhadap anak-anak, dan juga kemajuan untuk maju terus di dalam pelayanan pengenalan akan Allah nyata di dalam hidupnya, hidup yang berbuah kepada setiap orang, sehingga melalui hidupnya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, segala kelabilan roh yang selama ini kami perhatikan, dalam nama Yesus mulai hari ini teguh dan kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus segala persoalan-persoalan dari masa lalu, dalam nama Yesus kami putuskan itu, kutuk dari nenek moyang, kutuk dari orang tua, kutuk dari orang lain, dari diri sendiri, kami patahkan itu dalam nama Yesus. Tidak berkuasa dalam hidupnya, tapi hidupnya dipenuh, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus usaha pekerjaannya juga berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau dia berhasil tidak menyatakan dirinya karena dirinya yang hebat, tapi melihat kasih karunia Tuhan yang nyata di dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih Tuhan yang mengalir memenuhi hatinya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Saudaraku mertua, kami semua yang ada di tempat ini mengasihimu, mendukung engkau. Bahkan keluarga besar GBJ Matmela juga mengharapkan engkau menjadi seorang yang bertumbuh kuat di dalam Kristus. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, salam dulu. Yes. Sedikit mengenai Pak Martua. Saya tahun berapa ya mulai camp 2017 saya mulai camp di saat Medan belum bertumbuh ya. Dengan tinggi-tinggian di saat orang mulai menyerah mengenai ini, tetapkan di hati saya, aku tidak menyerah. Itu 2017, makanya saya berpikir tuh, aku dengar dari mentor saya Bapak Markus untuk berbagi dulu, bagi setiap hari
Saya sampai hari ini saya belajar terus berpikir positif lah. Saya tidak pernah mikir yang lain. Ya Pak ya. Oke, jadi gitu Pak Mertua. Jadi jangan dipikir kalau sesuatu yang agak tegas, yang seperti tegas itu Pak udah benci kali orang yang dengan saya. Tidak, Jangan baper. nah, jadi dari hati kita semuanya itu tidak ada keinginan yang demikian. Tapi kita juga tidak mentoleransi hal-hal yang membuat kita mundur, ya kan? Sama seperti anak kita terus di situ. Tidak mungkin kita biarkan kan? Kalau tidak mau kan kita pukul juga, pang supaya pindah dia dari situ. Nah, jadi kira-kira begitulah maksudnya Pak ya. Jadi supaya Bapak juga mulai membangun suatu pandangan paradigma yang baru terhadap kita semuanya, bahwa keinginan kita akan bertumbuh. Bahkan termasuk kawan-kawan kita yang sudah mulai kehilangan arah, seperti Pak senior, iya kan? Nah, kalau Pak Ekonomi taruhlah karena apanya ya, susahnya mencari mencari rezeki yang saat ini untuk dia. Nah, jadi itulah harapan kita ya. Jadi itu yang harus kita tanamkan. Oke, ini bisa Pak lanjut kalau masih boleh. Jadi tidak kebetulan saya Pak Bernard lebih awal datang bisa sharing. Iya, itu lebih manasan. Jadi ketepatan jadi memang. Senang. Aku bawa cerita tentang buku ini. Jadi mengalir terbuka Bapak ini. Jadi ketepatan itu yang malam ini aku bilang. Nah itu yang tadi. Jadi ya puji Tuhan lah. Semua rancangan Tuhan itu bekerja. Tapi saya juga punya pandangan tentang apa ini Pak. Yang namanya kita tersinggung itu setiap hari sebenarnya kita pasti mengalami. Persoalannya ada orang yang kuat dan ada orang yang tidak kuat. Iya, Pak, menyikapinya. Menyikapinya. Nah, jadi apa namanya mengingat kembali kepada apa tadi perhubungan ayatnya. Oh. Karena apa namanya? Lupa nanti ya. Karena dalam hidup ini yang saya lihat artinya begini, jangan pernah dilewatkan setiap kesempatan. Jadi kesempatan itu setiap hari. Artinya selama kita hidup itu ada sebuah kesempatan. Jadi ada kesempatan untuk kita mengalami pertumbuhan atau mengalami juga untuk berbuah gitu loh Pak dalam hidup. Nah itu yang saya lihat. Nah jadi untuk mengalami itu maka kita terus mengalami namanya proses-proses yang seperti itu. Nah saya melihat ada seperti kawan-kawan juga yang tidak gampang sakit hati. Nah termasuk Siones, itu ada dulu Pak pekerja Pak Nias. Itu salah satu orang yang tidak mengenal namanya sakit hati Pak. Habis dimarahin Pak, tadi enggak disuruh keluar Pak. Dan maksudnya kembali normal. Tidak ada masalah gitu loh Pak. Artinya sepertinya tidak pernah terjadi sesuatu gitu loh. Nah harusnya kan kita kan biasanya kan gitu. Ketika kita kayak tersinggung ya gitu kan. Lalu kita masuk lagi ke dalam kumpulan itu contohnya. Yang lalu kita kan melihat orang lain kan gitu Pak. Nah sementara orang kan tidak pernah berpikir bahwa kita apa namanya kita hina gitu loh. Nah itu kan hanya perasaan kita. Nah itu salah satu orang yang pernah saya lihat tidak pernah sakit hati Pak. Nah, jadi segala sesuatu boleh terjadi. Tapi sudah selesai, ya sudah selesai. Dia kembali ke rumah seperti biasa Pak. Tidak pernah benci sama orang itu yang saya lihat lah. Jadi saya juga belajar dari si kawan ini. Memang kan misalnya kadang-kadang terlalu apa namanya? Apa itu kayak gegabah juga Pak. Bayangkan Pak, kami lagi berdoa begini. Berdoa kata Pak kita pemimpin di berdoa. Tiba-tiba Pak kita ini suka nengok orang kalau lagi berdoa Pak. Jadi dia lagi berdoa tapi sambil berdoa sambil juga begini. Kan sudah tahu karena sering kan. Akhirnya tak tahu juga si Yones bukan mata juga dia setengah siapa ini. Ketemu lah mata orang gitu. Baik, apa yang ketemu. Nanti kita cerita anakku tuh Pak. Jadi jarang-jarang motong ayam kan. Pas lah bikin doa bang. Jadi bikin doa lah si abang ini kan. Lupa ini tukar adiknya Pak, tadi Pak. Ya Tuhan, berkati makanan ini, kembalikan itu Bang. Tetap dia waspada Pak. Kembali ke
Jadi makanan ini kembalikan itu barang. Aman itu saya. Berjaga-jaga itu. Waspada ya Pak. Tapi si Oles kan langsung merasa nggak Pak? pandang-pandangan mereka yang protesnya dia mereka sama dia. Kau nih jangan buka-buka mata. Jangan Pak tahu, berarti buka mata Bapak. Berarti sama. Oke. Jadi mengingat itu tadi ayat ini dia bilang soalnya dilatihkan apa dengan ada tangan berdoa gitu loh. Nah jadi artinya begini, tidak ada gunanya doa itu kalau memang masih ada yang seperti itu. Kalau kita bilang itu hanya gampang tersinggung atau marah kan, marah apa terusnya. Iya, nah, itu dia. Jadi nggak ada guna doa itu jadi. Iya kalau Pak. Selanjutnya halo Pak. Permisi ya. Halo. Oke. Sudah selesai ya. Mantap. Pasti lega rasanya. Jadi jangan kerja lagi Bapak pas hari Minggu Pak. Bagi Bapak. Aku tahu itu Pak Jonathan. Pertama kan juga Pak. Pak harus lewat kan. Ibadah dari itu. Kemudian itu lewat apa? Kemudian Pak. Saya udah ingat lagi Pak, udah banyak kali sama saya. Tidak boleh teman-teman untuk itu. Oke, baik kalau nggak ada lagi hal yang lain. Jadi itulah yang terus kita jaga dalam hati kita. Boleh tersinggung, boleh marah, tapi jangan malam. Ya musuh tentang Pak. Iya. Siapa yang tak marah kalau ada yang tak benar ya? Nah, tapi jangan sampai mempengaruhi hati kita jadi kenal. Nah, marah pun bentuk daripada perlawanan kita kepada ketidakbenaran. Tapi kalau sampai itu membuat kita pahit juga salah. Nah, terus yang kedua, gini juga yang harus kita lebih dewasa kita di dalam apa? Di dalam dewasa di dalam berpikir, harus melebihi daripada orang-orang politik itu. Nah, pada waktu tukar pendapat bisa terjadi apa? Bisa terjadi silang pendapat yang tajam apa semuanya, tapi menuju kepada kesimpulan, kepada keputusan. Tapi kalau sudah keputusan, nah itulah suara kita bersama. Jangan lagi gini aku bilang tapi tidak didengar. Itu jangan lagi dibawa di luar itu. Itu menandakan bahwa kita tidak dewasa itu. Nah, jadi itu yang menjadi harapan kita. Nah, jadi perbedaan pendapat itu juga menjadi kekayaan bagi kita. Supaya kita ini cara pandangnya dia ya. Begitu. Nah, jadi kita pun bisa menyikapinya. Nah, harus seperti itulah harapan kita. Baik di dalam gereja juga seperti itu. Nah, tidak adanya apa itu langsung plot. Nah, bapak ini bilang gini, bapak ini bilang, wah lampu sehat kita ya. Tidak ada itu. Ya. Justru harus kita pahami dalam apa itu Kisah Rasul pasal 15 itu. Justru dikatakan oleh apa? Dikatakan Petrus dan Yakobus itu bahwa persidangan mereka itu bahkan dikatakan itu kesepakatan kami dan kesepakatan Roh Kudus katanya. Padahal ada Roh Kudus bicara di sini. Tapi karena sudah kesepakatan mereka yang di dalam Tuhan, nah diterima juga itu bahwa kesepakatan dari Roh Kudus. Nah, sudah menjadi sebuah keputusan yang bulat. Nah, kekristenan banyak kali belum bisa siap di sini. Nah, di situ yang saya perhatikan. Nah, kita berharap ke depan kita makin dewasa di situ. Nah, jadi orang-orang yang biasa di organisasi, nah, sudah sangat memahami hal yang seperti itu. Adanya orang sudah lama kali belum jadi Kristen, sudah khotbah di mana-mana apa, tapi dalam hal ini belum bisa menang. Jadi kita tidak boleh begitu. Nah, jadi belajarlah kita kepada apa? Perbedaan pendapat belum tentu itu apa? Perpecahan, tapi itu menjadi sebuah kekayaan untuk menghasilkan sebuah keputusan. Tapi kalau udah putus, jadi keputusan itu suara kita bersama. Setuju tidak setuju kita tadi, nah sudah tahu kita alasan-alasannya. Itulah yang harus kita pegang teguh. Nah, itulah harapan kita. Jadi nanti kita bersyukur ke depan kita kenal dalam itu, ya.
Pak Erikson giat di dalam organisasi, apa juga Pak Bernard juga giat di dalam berorganisasi, sangat memahami hal yang seperti itu. Jadi bisa kita diperkaya di dalam hal-hal yang demikian. Yang paling sulit saya lihat di dalam gereja di situnya. Nah, saya udah banyak ikuti kegiatan-kegiatan gereja justru di situ paling sulit untuk untuk bisa terkoneksi. Dan ikut aku dalam keputusan itu katanya pula itu. Iya, saya seringkali begitu. Nah, seringkali saya melihat itu. Nah, justru dia pula berat. Kan ada panitia kecil kan sebuah ini. Nah, nanti kan dia sudah ikut dia di situ, udah keputusan. Jadi kita kan memaparkan. Tapi dia pula berdiri, dia pula protes. Dia bilang aku bilang apa? Dia bilang aku tidak puas waktu itu. Udah mempermalukan kita yang kelapa ini. Nah, jadi kita juga gitulah untuk ke depan, ya. Jadi supaya kita menjadi dewasa dengan baik. Itulah harapan kita. Oke, teman berkati kita. Kalau tidak ada yang lain lagi, sedikit emang ada. Oh iya, mengundang. Minggu depan lagi di sana. Oh iya. Lagi dicetak orang namanya. Ini mau nanya Om. Terkadang kan kita apa sih ya? Agak bingung. Ini kita tolong koreksi lah Mam, terkait game yang baru-baru ini ya Mam. Game? Iya. Skater ini ya Mam. Iya, ini apakah ibaratnya termasuk dalam jebakan dosa atau apa sebenarnya? Apakah memang kita harus membatasi atau seperti apa kira-kira Mam? Kira-kira gitulah. Game-game yang terkait sekarang ini lah yang ngetrend skater, sampai ada yang beli chip kan gitu Mam kan. Nah, salahnya di mana? Apakah kita contohnya harus hapus atau kita yang kontrol gimana kira-kira Mam? Mohon penjelasan lah Bang, karena saya tidak pernah main game. Kalau menurutku sudah ada dominannya ke judi. Kalau di dunia ngapain kita dekatin? Kira-kira menurutku. Aku juga main kok, cuma aku konsumsiku hanya sebatas memang isi waktu kosong. Nggak pernah aku beli chip. Jadi kan ada sedekah. Sedekah itu main-main. Jadi ini maksudnya memang pas nggak suka aku hapus. Pas lagi mau nggak ada kegiatan kan, isi waktu kosong download lagi. Cuma memang kalau memang udah berbau judi apalagi kita memang nggak bisa kontrol, tinggalin aja hapus. Jadi baru-baru ini sudah diteliti juga sama Harvard University kan, ada beberapa game yang memang sangat merusak saraf dan tidak mengakibatkan kecanduan. Matra Mobile Legends ada beberapa termasuk itu yang baru ini itu sudah masuk. Jadi baru-baru juga ada kawan dia baru kerja di satu perusahaan. Jadi dia sama kayak kami yang enggak dari awal menolak hal seperti itu kan, karena sudah tahu akibatnya. Tapi begitu dia masuk perusahaan itu ternyata semua karyawan di situ itu kerjanya. Jadi waktu luang itu tadi kan, dan lebih baik pula waktu luang daripada waktu kerja masalahnya. Jadi waktu luang dari kerja. Nah awalnya ditolak memang udah game aja yang aku tadi bilang. Sedekah. Dan waktu itu lama kena dia, jadi candu. Misalnya kami juga kafe kan, kita kenal lagi. Nah makanya saya bilang dari awal kan, katakan tidak, jangan bro. Ambil banyak game yang lain, manual yang otorit yang zaman dulu kan. Nah hanya game kan, jangan seperti itu. Bilang putuskan yang lain kenapa kita putuskan ini kok nggak bisa? Beberapa hari ini komunikasi sudah putus memang dia. Biarlah yang lain itu seperti itu, dia tetap dengan diri sendiri, tidak mempengaruhi yang lain. Jadi sekarang dia tinggal menghapus saja. Orang ini karena akan candu kumpul, mau satu meja sampai 8 orang, nggak ngobrol. 8 orang duduk pada satu meja, nggak ngobrol. Kadang kan kami sering ketemu pagi Pak. Jadi kalau melihat, luar biasa. Tapi begitulah mungkin seusianya aman ini gitu Pak. Usia mereka memang mungkin Kelihatan tinggi ya. Akhirnya terjadi kan? Sama kayak game gitu Pak. Menjadi satu dia dijual
satu tembak kawan itu 70.000 satu B. Nah, jadi benar-benarnya ada Satu tembak kawan 3B, 5B transportasi kan. kali 60 Baru kan beda. langsung cair gimana ya? Jadi Kayak bisa kira dijual sama kawan. supirnya kan. Misalnya aku dapat lah, cip itu kan udah ada 8 B. Bapak udah habis Bahkan kita laku beli. dia disuruh belanja. Oh, bisa tunai dia. Iya. Iya, ini. Berarti kita over Iya, itu. Kalau dapat kita 50, ada tahun kemarin 50. Bagus ada di gereja. Sekarang lah sampai 10 juta. Lima kali kan. Ditahan dong kita ini. Ditahan untuk keluar kan. supir. Ditahan sama toke. Kalau misalnya sambil kerja orang itu sambil ngekem Ditahan mobil atau di rumah kan Cuma udah dipinjam berapa juta sama supirmu katanya. sedekah dulu Iya, boleh iya, itu iya. bersedekah itu mau Makanya uangnya belikan judi itu sangat dari 300 M. Boleh kan? Tapi di dalamnya banyak game memang Amang, bukan hanya domino ini. Iya. Ada dia satu, Macam kan? ya ada mancing. Itu juga memang yang buat apa sih sudah kan itu. Yang lain itu kan. Kalau kita nggak bisa bawa Tapi masih bisa kontrol memang, cuman udah terlanjur. Awalnya memang pas sedekah dua, Iya, apa dulu kan sedekah. Lama-lama beli cik mulu dulu. satu memang karena lingkunganmu memang di situ. Hmm. Kawannya semua gitu Pak. Kalau udah ngumpul, perhatiin. Cuma si Roni lagi yang lain. Oh iya. Itu lagi pun juga main Pak. Sama kami main dulu. Lek ada chip lek. Makanya aku tanya yang di forum ini apa kan jadi juga menikah Bisa diputus aja. Putuskan aja. Iya. Itu saran. Aduh. Memang akan jadi candu. Iya. Tapi kalau misalnya kita kontrol Mang, kira-kira gimana Mang? Bagus atau emang harus diputuskan atau Menurut saya kemungkinan besarnya pasti tidak akan bisa dikontrol. Oh iya. Namanya game kan gitu. Lingkungannya juga gitu. Udah. Sebenarnya game itu kan hanya hiburan untuk mengisi waktu daripada kita bermukaan. Nah, kemudian gila kan. Nah, itu ya sebenarnya. Ini udah salah. Awalnya. Udah ini udah dominan ke apa namanya? Itu yang utama jadinya ke game itu. Dulu memang sebelum dipulihkan apa poker. Nah, kalau di kota dulu satu berapa stadion populer, hampir rata-rata kenal sama aku. Karena aku beli chip dari Medan 8.000, jual di sini 10.000. Jadi semua operator di warnet itu kemarin bagi 1.000 sama gua, 1.000 sama aku. Tinggal gitu. Jadi kerjaku itu dulu. Makanya banyak dulu kenal sama polisi, mulai lah masuk narkoba. Jadi memang rantai setan. Rantai ya. Nah, rantai setan. Putuskan aja. Nanti polisi datang, ada duit, nggak punya duit, tapi punya sabu. Karena bayangkan bertransaksi sama polisi berzina, itu udah sering loh tuh. Siapa dulu? Sekarang ke polsek. Preman, Hulu. Nah, Selatan. tukar sabu, beli chip. Sekarang udah ke polsek, tapi puji Tuhan memang dia pun sudah apa? Lihat aku aja pun kemarin waktu kita KKRI semari-mari Pak. Ah, gitu lihat aku langsung di klubnya poin sama puji Tuhan. Bisa lepas kita dari situ kata ya. Iya. Di klubnya aku. Ya lah, jadi ya diambillah apa? Diambillah keputusan kan sikap. Iya. Dari sini ya hapus lah. Enggak sekarang aja. Boleh. Nanti lewat pintu aku lagi. Karena Pak Isa tulus nanti dia bilang kau bawa di sini kan pun ninja pulau. Iya, jadi saya pun ada pertanyaan. Ini tadi Pak ya, perjalanan ini, layar. Ketemu sama kakak saya di sana kan. Nah, aku cerita tentang Marcel ini kesukaannya baca kita. Baru memang aku nggak suka baca kita karena belum bersih hati kan. Ya, jadi Marcel ini sukanya baca kita terus berdoa, cuma aja. Jadi dan kakak itu bilang kalau berdoa cincin aja, kalau baca kita jangan terbatas. Kenapa gitu? Karena nggak mampu lagi darahnya itu untuk menampung
tidak saya. Jadi aku berpikir seperti Alkitab itu seperti apa namanya, kayak ada mantra gitu. Sementara waktu aku baca di bagian sampai mau menurutkan luaran ya, oh bukan mantra sih, cuma kayak lampu kuning ya. Ini ya, jadi entah memori itu nggak tahan nggak tahu, jadi kayak masuk akal juga kan kakek itu. Cuma di sini kan selalu tanya agar harus berkaitan menjelaskan. Karena memang udah agak ke dampak ke sana, aku kayak agak percaya kan, karena memang waktu aku baca juga pusingnya bukan pusing sakit kepala biasa, yang kayak menolak gitu. Mungkin orang sudah gitu lah. Saya pun kurang tahu kenapa ada orang ada istilah dibelun. Iya kan pernah dengar itu ya. Nah, ada juga kasus keluarga di Lupini itu juga kayak gitu. Dibelun katanya. Dari mana awalnya itu saya dibelun? Bilang aku baca kitabnya terus. Tidak ada yang lain. Pernah lagi tidak ada buku yang lain aku baca selain kitab bilang. Setelah sekarang yang banyak buku bacain. Tidak ada kayak gitu aku bilang. Jadi nah, sama seperti pendapat gitu. Nah, kalau menurut saya itu kalau pengalaman saya pribadi, orang baca Alkitab justru makin makin cerdas, makin terbuka pikirannya. Nah, cuma memang harus diluruskan motivasinya. Ya, motivasi baca Alkitab itu apa? Dirinya. Kalau dia bacanya supaya apa yang tertulis letter-letter itu langsung disampaikan, ya pada umumnya yang dibelum memang gitu. Kalau dia yang dibelum itu, dia malah yang jatuh ini. Dilihat orang marah dan apa PSBB pun kayak gitu. Nah jadi berarti udah kalau seperti itu modelnya kan berarti sejak awalnya pun dia baca Alkitab itu sudah ada target kekuatan manusia di dalamnya. Bagaimana aku baca ini langsung terapkan apanya gitu kan, tanpa tanpa pengetahuan yang benar. Jadi itu salah. Nah, jadi tanpa hikmat yang benar itu memang salah. Tapi pengalaman saya, anak-anak saya tidak mengertinya di Alkitab, tapi kupaksanya baca Alkitab. Hasilnya juara 1. Iya, tidak lancar. Dulu si Sarah masih TK itu wajar dia baca Alkitab kami. Nah, aku yang capek menunggunya. Satu ayat kan mau sampai 5 menit dia baca karena berulang-ulang keadaan ini. Aku bilang tanya aku katanya pula aku enggaknya kan. Nah, tapi hasilnya apa? Hasilnya dia jadi lancar membaca karena waktu baca Alkitab sama-sama kita kan kedengaran suaranya. Jadi kalau tidak betul apanya itu yang dibilanginnya itu kan kita ulangi. Dan gitu gininya itu. Nah, ngotot dia kita pun ngotot kan gitu. Akhirnya dia lancar dia membaca. Seperti Sarah dulu masuk SD, dialah anak yang paling lancar membaca di kelas. Nah, akhirnya juara 1 lah dia. Nah, akibat dia juara 1, kan sudah ada beban apanya itu, beban psikologisnya itu bagi dia. Akhirnya terus dia juara 1 sampai ke SMA sekarang pun. Nah, jadi itu dia. Nah, sama si Paul juga begitu. Nah, masuk SD, saya bilang baca kitab, begitu. Baca lah, sama juga seperti si Sarah. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Lancar dia baca Alkitab kan, juara 1 dia. Nah, akhirnya juara 1 terus. Nah, tambah si bilang, si bilang nggak dapat juara 1 kan. Tapi lancar dia baca. Nah, dia sudah sampai kisah Rasul dia sekarang. Tidak terima dia. Menara 2 udah sampai mana sekarang? Udah kitab Roma. Tidak betul itu katanya. Kalian satu ayat, satu pasal dan satu hari. Aku bisa 2 pasal. Kenapa tinggal kita malas? Tapi banyak main-main. Nah jadi anak saya tidak ada yang apa. Nah justru mereka jadi kritis. Itu nyaman. Siap kita menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang kritis itu. Itunya. Begitu Pak apanya. Jadi Marcel pun kalau rajin membaca, berdoa, nah, tinggal dibimbing aja, diarahkan. Nah apa kau baca hari ini? Nah, bisa aku ceritakan apa isinya itu. Nah mungkin itulah yang harus kita inginkan supaya, nah kalau misalnya dia salah pengertiannya apa, nah diluruskan lagi ini maksudnya ini bahasa anak-anak. Nah jadi gitu bahasannya. Baca Alkitab justru makin pintar. Ya. Dan kalau anak-anak
biasanya bukan karena apa yang kita perlu baru dia kerjakan, tapi apa yang kita lakukan pasti dilakukan. Lagi kau begini juga, baca ini, coba. Perhatikan memang orang-orang yang berbeda itu kan. Kenapa ada orang Ya, berbeda? perlu juga dibuat satu penelitian khusus kenapa jadi bibelon. Kalau saya perhatikan memang ada beberapa kawan dulu kan di Biron itu. Dia memang pertama memang suka baca kan, membaca. Keinginan tahuannya tinggi. Itu kan dia sama membaca Alkitab dengan baca buku lain itu beda sebenarnya. Makanya dalam Alkitab itu ada panduan membaca Alkitab. Di halaman depan itu ada tuh. Panduan membaca Alkitab. Iya, iya. Saat teduh ya, saat teduh, berdoa, baru dibaca. Sementara buku lain kan, itu baca aja gitu. Nah, orang yang biberon itu yang melakukannya. Sama dengan membaca buku lain itu. Jadi hanya kemampuan dia saya juga kan. Tidak ada tuntunan Roh Kudus, tidak ada di sini. Ini hikmat, kebijaksanaan, tidak ada. Jadi hanya tahu saja. Akhirnya itu jadi biberon. Pas giliran dia nggak mengerti bahasanya, stres lagi memikirkannya. Itu yang saya perhatikan. Kebanyakan yang awalnya bagus ya sebetulnya kan. Bibel orang yang berlandaskan Alkitab Ya, sebetulnya. Kita yang dibaca. Ya, lalu kalau berlandaskan Alkitab harusnya Alkitab kita tahu ini buku kehidupan, membawa orang semakin mengerti jalan kebenaran. Harusnya kan begitu tujuannya. Lalu kenapa orang yang berlandaskan Alkitab kok hidupnya makin menyimpang? Ada apa? Yang pertama, kalau menurut yang saya lihat ya, orang seperti itu menjadikan ini untuk menjadi senjata untuk mengkoreksi orang lain. Senjata untuk sasarannya orang lain, bukan untuk gimana aku semakin berbenah, bagaimana supaya aku berdampak ke orang lain. Itulah kalau saya lihat kesimpulannya kenapa terjadi biberon hanya itu aja ya. Untuk menghakimi orang lain. Awalnya doa, ditutup pun doa. Memang kecenderungannya memang gitu. Jadi kalau sudah baca kita orangnya biberon itu memang seperti itu apanya. Menurut dia jadi dia aja yang benar. Lain sepilih bingung dan sepilih. Kayak apa jadi saksi Jehovah? Oh, jauh lagi itu. Nah, jadi gitulah untuk anak-anak kita. Nah, kalau ada pun yang sulit tidak kita pahami, nah, jangan dipaksa supaya kita paham. Baca aja terus. Karena adanya penjelasannya itu sesudahnya atau sebelumnya. Nah, kitab itunya apa namanya? Firman itunya menjelaskan firman. Bayangkanlah dari Kejadian sampai Wahyu, begitu panjangnya itu. Tidak ada yang apa namanya? Berlawanan. Bisa dia nyambung semuanya. Berkaitan. Nah, berarti kalau ada pertanyaan kita tidak terjawab misalnya di tengah atau di awal, nah berarti bisa jawabnya di belakang. Nah, jadi seperti itu. Jadi jawabannya ada di dalam itu. Hanya belum ketemu. Nah, jadi jangan dipaksa dengan apa? Dengan pikiran yang terlalu berat. Nah, kalau tidak bertanya, nah itulah apanya? Bertanya kepada kawan, kenapa ini gini-gini ya? Nah, itu loh bagus. Tuntunlah seperti membaca kita. Bukan hanya dituntut, ikutlah ikut. Ditemani, dibimbing bersama-sama. Tapi kalau yang aku bilang tadi jangan, yang aku bilang tadi itu karena apa? Itu kacau. Tahu apa kacaunya? Sejarahnya kacau. Makanya bukan Senin Pak ya? Ya jelas hari Senin. Tapi nama aku balik TK. Oke, jadi kita akhiri dulu nih baru kita bicarakan itu. Oke. Jadi udahlah dulu apa ya? Kalau masih ada yang gantung 2 minggu lagi kita teruskan. Ya, untuk 2 minggu siapa Pak? HP ku catatannya udah apa? Jadi langsung catatan. apa di surga kembali kami dikasih dan doa kepada Allah kami sudah kami diberkati oleh firman-Mu pada malam hari ini yang mengajak kami ya Tuhan bahwa tidak boleh ada celah di dalam pintu yaitu pintu hati kami ya Tuhan dengan menyimpan segala hal-hal yang tidak benar sehingga ya Tuhan menghalangi setiap doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak di surga malam hari ini kami berdoa Allah yang terkait dengan firman-Mu memberkati kami dalam pertolongan dan kekuatan pada Tuhan dan juga kami berdoa ya Tuhan biarlah hamba-Mu ini terus senantiasa menjadi seorang hamba yang setia kepada Tuhan dan
Kami berdoa ya Tuhan, biarlah pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidupnya, dalam keluarganya, dan pemakaian Tuhan juga dimanapun hamba-Mu ini ditempatkan ya Tuhan, maka ia menjadi saksi Kristus bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan kami berdoa malam hari ini, Tuhan Yesus, untuk saudara kami Dedi, di mana Tuhan sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan ya Tuhan. Oleh karena itu, saudara kami serahkan kepada Tuhan segala sesuatunya, baik rencana waktu maupun Tuhan pada hari ini, biarlah semuanya berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang direncanakan dan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang terjadi. Kami berdoa Tuhan, segala apa yang diperlukan biarlah Tuhan Allah yang mencukupkannya, dan biarlah Tuhan segala sesuatunya boleh menjadi berkat bagi keluarga yang baru yang akan dibangun dan bagi keluarga-keluarga yang lain juga ya Tuhan. Bapa di sorga, malam ini juga Tuhan, kami berdoa untuk keluarga di tempat ini, yaitu Kasih Pak Huta, biarlah Tuhan memberkati, biarlah Tuhan menolong anak-anaknya, biarlah Tuhan Engkau terus menyatakan segala rencana-Mu yang indah, rencana-Mu yang mulia bagi keluarga ini ya Tuhan, bagi kehidupan daripada Kasih Pak Huta. Kami percaya firman-Mu berkata bahwa Engkau merancangkan hal-hal yang penuh dengan damai sejahtera, hal-hal yang penuh dengan sukacita dan bukan kecelakaan. Dan kami berdoa ya Tuhan, berkati terus keluarga ini, berkati istri, berkati anak-anak mereka ya Tuhan, berkati rumah mereka, berkati segala sesuatu yang mereka kerjakan ya Tuhan. Biarlah memberikan hasil yang maksimal, hasil yang baik. Biarlah Tuhan keluarga ini boleh menjadi keluarga yang dilihat dan menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan, bagi orang yang ada di sekitar tempat ini, bahkan bagi orang-orang ya Tuhan yang mengenal mereka. Tuhan Yesus Kristus, kami sudah serahkan semua ke dalam tangan, dan kami berdoa Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan juga ibadah yang akan kami serahkan pada esok hari. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang memberi kami kekuatan, Engkau Tuhan yang mengurapi kami hamba-hamba-Mu, Engkau Tuhan yang memberkati para umat-Mu, sehingga Tuhan esok hari kami boleh bersama-sama beribadah, memuji-muji dan menyembah Tuhan. Bahkan kami diberkati oleh firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada esok hari, di dalam nama Yesus Kristus, penuh dengan pengurapan Allah. Dan juga Tuhan, kami berdoa biarlah cuaca yang baik, cuaca yang cerah itu Tuhan yang terjadi. Dan terima kasih Bapa di sorga, jikalau malam ini kami juga sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkatinya dan semuanya boleh dipakai, dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan terima kasih Tuhan yang sudah ibadah yang kami laksanakan malam hari ini. Kami mengembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya kepada nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur.